Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajarannya. Oke, minggu lalu kita udah melihat beberapa definisi, terutama dot product, hasil kali titik ya. Jadi hasil kali titik itu hasilnya sebuah skalar. Oke, hasilnya adalah skalar, angka gitu ya, bukan vektor jawabannya. Nah, kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan hasil kali titik itu adalah masalah ortogonal. Ortogonal ini artinya tegak lurus. Oke. Nah, ingat dari dot product dua buah vektor u dot v gitu ya sama dengan norm u kali norm v cos theta. Norm aja gitu ya. Oke, kemudian cosnya kita ambil sama dengan u dot v dibagi norm u bagi norm v. Nah, sudut theta bisa kita dapat dengan mencari inverse-nya ya. Jadi theta sama dengan inverse dari ini. Inverse dari perkalian dot product dibagi dengan normnya. Ya, kita inversekan, kita dapat sudutnya. Nah, andaikan sudutnya 90 derajat ya. Andaikan sudutnya 90 derajat berarti artinya kita punya u v gitu ya. U v. Nah gini ya. Jadi kan u dot v ya sama dengan norm u kali norm v kali cos 90 ya. Ya, karena cos 90 0 artinya ini semuanya 0, artinya u kali v sama dengan 0. Maka kita bisa buat sebuah definisi ya. Dua vektor tak 0 u dan v di Rn dikatakan tegak lurus jika dot produknya sama dengan 0 ya. Lihat gambar ini. Ini kalau dikalikan mau nggak mau 0. Karena apa? Karena cos 90 adalah 0 ya. Jadi kalau ada dua buah vektor gitu ya, hasil perkalian dot produknya 0 artinya vektor tersebut saling tegak lurus ya. Misalkan ini. Tunjukkan UV tegak lurus di R4. Tentunya cara menunjukkannya tegak lurus salah satu caranya gimana? Digambar kan? Digambar sampai dia tebak. Nah, karena masalahnya kita ada di R4, bayangkan aja R4 aja kita nggak terbayang bentuknya ya. Dibuat gambar di R3 aja kita sudah susah. Nah, karena kita nggak bisa gambar, kita pakai definisi ini. Kalau kita kalikan, hasilnya mesti 0. Kalau dia 0, benar dia tegak lurus. Nah, sekarang kita kalikan. Ingat ya, ini perkalian vektor, bukan perkalian matriks ya. Oke. Jadi elemen yang bersesuaian dikalikan. Min 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 tambah 1 kali 0 tambah 4 kali min 1 dioperasikan, nanti hasilnya sama dengan 0. Karena hasilnya 0, maka terbukti bahwa U dan V itu tegak lurus. Oke. Kemudian ada projection theorema. Ini di fisik engineering, fisikal gitu, fisik banyak gunanya. Nah, kita lihat ilustrasinya gini. Jika U dan A adalah vektor di Rn dan jika A tidak sama dengan 0, maka U bisa dinyatakan sebagai U sama dengan W1 ditambah W2. Di mana W1 adalah perkalian skalar dari A dan W2 tegak lurus dengan A. Nah, lihat gambar ini ya. Jadi awalnya kita punya dua buah vektor, vektor U dan vektor A. Nah, vektor U ini bisa kita nyatakan W1 tambah W2. Ingat ini bentuk cara penjumlahan dua buah vektor ya. Dua buah vektor dijumlahkan. Nah ini kan sama dengan titik
titik temunya. Ini cara paralelogram dulu ya. Nah, ini cara trapesium. Nah, terus dari gambar kita tahu W sama A ini sejajar. Sudah sejajar, berimpitan lagi kan? Artinya apa? W itu sama dengan K kali A, ya. W itu sama dengan K kali A. Dalam hal ini berarti mungkin W itu sama dengan 1/berapa gitu dari A, sehingga jadi lebih pendek dia, ya. Jadi K-nya ini suatu nilai yang memperpendek A ini, ya, memperpendek vektor A gitu ya. Oke. Nah, kalau kita cari A dan W tegak lurus dengan A, sehingga kita ini persamaan kita dari gambar ini U sama dengan W1 ditambah W2. Maka kita tulis hubungannya U sama dengan W1 tambah W2 sama dengan, karena W1 ini adalah K kali A, maka kita ubah. Oke. Nah, berikutnya, kalau U dikali A, U dot A ini dot produk ya. U kali A sama dengan, nah, karena U-nya sama dengan KA tambah W, kita ganti U di sini. KA tambah W dot produk A sama dengan KA. Ini kan KA dot produk A tambah W dot produk A. Ini distributif ya, berlaku distributif. Nah, ini sama dengan norm A kuadrat ya. Ya, A kali A artinya kan komponen A. Oke, misalkan A-nya komponennya adalah misalkan A1, A2. Ya, kalau A dot A berarti kan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, kalau diginikan artinya kan norm A ya. Nah, kalau norm A dikuadratkan berarti kan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Tidak lain tidak bukan, ini adalah itu. Nah, ini kenapa dia bisa jadi norm A kuadrat ya. Ini untuk enak menulisnya. Oke. Oke. Sekarang lihat, karena W2 sama A ini tegak lurus, tahunya dari gambar ini, dan berdasarkan definisi kita tadi, maka nilainya sama dengan 0. Maka K haruslah nilainya ini ya. Atau kalau kita mau cari nilai W2 sama dengan U kurang W1. Karena W1 sama dengan K kali A, maka U kurang K kali A, K-nya kita ganti nilainya. Oke. Itu penurunan rumah. Nah, hal penting yang mau saya sampaikan adalah U ini dinamakan juga dengan proyeksi ortogonal U pada A, atau komponen U di sepanjang A. Nah, kita lihat gambarnya ya. Saya punya vektor U, terus saya punya vektor A di sini. Nah, si U ini kita bisa proyeksikan ke sini. Nah, ini dia panjang yang ini. Nah, panjang yang ini, inilah yang kita sebut dengan proyeksi U di sepanjang A. Dalam hal ini kita kasih nama W. Komponen U di sepanjang A, proyeksi ortogonal U pada A. Proyeksi ya, U ini kita proyeksi tegak lurusnya terhadap A. Oke. Kemudian ada juga W. U ini bisa kita proyeksikan juga ke sini. Nah, kebetulan kita nggak punya definisi suatu vektor di sini ya. Ya, kita nggak punya definisi vektor. Nah, ini disebut komponen U yang tegak lurus dengan A, karena ini tegak lurus dengan A. Oke. Misalkan kalau di sini ada vektor lagi, misalkan B, ya bisa jadi yang W2 ini adalah ikut definisi yang ini jadinya. Komponen U di sepanjang B. Nah, tapi karena kita nggak punya di sini, nggak punya B, ya, kita nggak punya B di sini, kita cukup katakan W2 itu adalah komponen U yang tegak lurus dengan A. Sementara W1 adalah komponen U yang berada di sepanjang A.
Nah, nilainya gimana? Nilainya bisa didapat dari rumus yang tadi. Rumus ini. W1 sama dengan K kali A. Dengan K-nya adalah ini. Oke. Contoh ya. Contoh, saya ada punya dua buah vektor. Cari komponen U di sepanjang A. Komponen U di sepanjang A. Berarti kita mau cari W1 ya. Pakai rumus yang ini. U dot A dot produk dibagi norm A dikuadratkan dikali A. Ini jangan dikali dibacanya. Ini dikali seperti biasa, perkalian vektor. Ini kan nilainya skalar nih, ya. U dot A nilainya skalar, ini nilainya skalar, skalar bagi skalar, skalar, skalar dikalikan dengan vektor. Nanti hasilnya vektor. Ini kali skalar dikali vektor biasa. Ya, nanti tolong kalau ujian tuh kalau ada perkalian jangan ditulis kayak gini. Ya. Misalkan K kali A. Ini kan skalar K dikali A. Beda lagi kalau kayak gini K dot A, berarti bisa jadi K ini adalah suatu vektor. Jadi harus hati-hati, harus paham dengan definisi ya. Pokoknya kali itu jangan kayak gini, tulis kali. Dulu mentang-mentang waktu SD belajar 2 kali 3, tulisnya kali kayak gini ya. Kalau di 2 kali 3 tuh kasih ini aja, dot juga bisa. Kalau skala kali skala dikasih dot juga bisa. Atau 2 ada spasinya. Oh, ini 2 kali 3. Ya. Ini kenapa dikasih dot? Untuk membedakan dengan angka 2, 3. Tapi kalau dia XY, kita nggak perlu tulis X dot Y, nggak perlu. Karena kita tahu XY itu artinya X kali Y. Tapi kalau kita udah bicara bilangan, ya kita kasih dot sedikit untuk menandakan dia perkalian. Biar nggak terbaca 23. Jangan, sekarang kalian udah besar, tolong jangan ditulis kalau ada perkalian tuh ditulis kayak gini terus, jangan. Ya. Ini bahaya nanti, ya. Oke. Oke. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi ini dot product ya dibagi norm A, langsung aja ya. M4 kuadrat. Norm kan tadi harusnya ada kuadratnya, tapi karena dikuadratkan lagi jadi tanda akarnya hilang ya. Tanda akarnya hilang. Oke. Dikali vektor A. Jadi perkalian ini hasilnya adalah 15 U dot A 15 dibagi normnya 21, norm kuadratnya 21 dikali dengan vektor A. Ini adalah proyeksi U di sepanjang A. Kemudian pertanyaan kedua, komponen U yang tegak lurus dengan A ya. Nah, kita pakai rumus ini. Ini rumus ini diperoleh dari rumus ini diperoleh dari karena U sama dengan W1 ditambah W2 ya, vektor ini, maka kita mau cari W2 sekarang. Lah U dikurang W1. U dikurang W1. Oke. U1 nya kita udah dapat di sini tadi ya. Ini kan sama dengan U1. Jadi tinggal U dikurang U1. Yang ini adalah U1 nya. Nah, sekarang untuk mengecek pekerjaannya udah benar ya, ingat U ini tegak lurus dengan A ya. Maksudnya W2 tegak lurus dengan A. Kalau dia tegak lurus syaratnya apa? Dia harus sama dengan 0. Nah, kalikan ini. Kalau perkaliannya udah betul 0 berarti jawabannya sudah benar. Oke. Kemudian vektor dan persamaan parametrik di R2 dan R3. Oke. Ini kita ada gambar koordinat kartesius ya, X, Y. Kemudian ada garis L. Nah, di garis L ini terdapat titik X0 sama titik X. Ya, di sepanjang garis ini kan banyak titik-titik nih. Nah, sebut misalkan kita punya X0 dan X. Nah, di mana garis ini sejajar dengan vektor V. Nah maka bisa dibuat suatu hubungan X dikurang X0 sama dengan T dikali V. Ya, artinya sama kayak gini. Ya. Nah, ini.
ini kan W1 sama A sejajar kan? Sejajar. Nah, berarti karena dia sejajar, mereka ada hubungan suatu skalar yang bisa menghubungkan mereka, ya. Dalam hal ini K W1 sama dengan K kali A gitu ya. Nah, sama juga dengan ini, ya. X dikurang X0 ini kan titik X dikurang X0 ini bisa menjadi sebuah vektor nantinya. Nah, sama dengan T dikali V. Nah, T ini disebut dengan parameter. Nah, definisinya jika L sebuah garis di R2 atau R3 yang memuat titik X0 dan paralel ke vektor yang tak 0 V, paralel ke suatu vektor tak 0 V gitu ya, maka persamaan garis melalui X yang sejajar dengan V adalah X sama dengan X0 ditambah T V TV gitu ya. Jadi persamaan garisnya ini dalam bentuk persamaan parameter, dalam persamaan vektor gitu ya. Nah, jika V1 dan V2 vektor di R1 atau R2 juga, R3, maka X sama dengan X0 tambah T1 V1 tambah T2 V2 menyatakan bidang melalui X0 dan sejajar dengan V1 dan V2. Nah, kalau di R3 kan jadinya sebuah bidang gitu ya. Contoh, cari persamaan parameter dari garis di R2 melalui titik pusat dan sejajar dengan vektor V-2,3. Nah, ini vektor kita ya. Min 2,3. Diketahui X0-nya 0,0 ya. Kan melalui titik pusat. Nah, dicari X sama dengan X, Y yang merupakan suatu persamaan parameter. Oke, maka X sama dengan X0 ditambah T kali vektor V. Karena X0 sama dengan 0, maka X sama dengan T TV. X ini komponennya ada X. Kita bedakan ya. Ini X tebal. Nah, X tebal komponennya ada X, Y gitu ya. Karena bidang kita di sini namanya XY. Oke. Sesuai definisi berarti T kali V. Ya udah, berarti kita dapat persamaan parameternya X itu bernilai min 2T dan Y bernilai 3T. Atau kita mau tuliskan dalam bentuk vektor kolom. Ya ingat ya, cara menulis vektor tuh kemarin saya kasih tahu apa? Ada yang dipisahkan koma, ada yang cara vektor kolom, ada yang cara vektor baris, ya. Nah, ini kita tulis dalam vektor kolom. Misalkan min 2, ini 3. Nah. Oke, tentunya ini kalau T-nya dikalikan ke dalam. Nah, ini. Oke, X, Y sama dengan min 2T, 3T itulah disebut dengan persamaan parametrik. Ya, ini yang bentuk persamaan parametriknya. Ini adalah bentuk vektornya. Ya. Contoh kedua. Carilah vektor dan persamaan parametrik dari bidang X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 5. Nah, sekarang kita kebalikan. Kalau di sini kita diketahui titiknya, disuruh cari persamaan parametriknya. Kalau di sini kita diketahui bidang, kita diketahui bidang, ya. Ini kan diketahui bidangnya, kan di sini nggak ketahui. Kita disuruh mencari persamaan parametrik. Oke. Nah, oke. Dari sebuah bidang ini kita punya hubungan persamaan, nanti kita punya vektor V1 dan V2. Nah, sekarang di contoh 2 ini kita disuruh V1 sama V2-nya itu berapa? Vektor V1 dan V2-nya itu apa gitu ya pertanyaannya. Kira-kira sederhananya pertanyaan kayak gitu. Pertama kita cari persamaan parameternya dulu, ya. Misalkan kita buat X sama dengan, ya ini pindah ruas saja, 5 ditambah Y dikurang 2Z. Kita gunakan Y dan Z sebagai parameter, ya. Ingat di sini kan ada T, ada T2, ya. Kita misalkan Y sama dengan T1, Z sama dengan T2. Artinya
X itu sama dengan 5 ditambah Y ini sama dengan T1 dikurang 2T2 ya. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk persamaan parameter ya. Dalam bentuk vektor koma delimited, ini batas di vektornya dibatasi oleh koma ya. Ini untuk X 5 ditambah T1 dikurang 2T2, T1, T2. Atau kita tuliskanlah dalam bentuk vektor kolom yang lebih enak ya. X itu sama dengan baris pertama ya. 5 T1 kurang Y itu sama dengan T1, Z itu sama dengan T2. Nah, kemudian ini kan kita bisa pisah ya. Pisah ya. Ini 5 0 0 ya. Ini T1 10, ini tambah T2. Nah, ini kalau kamu kalikan 5 ditambah T1 tambah kali 1 tambah T2 kali min 2, jadilah dapat persamaan yang untuk X ya. Untuk Y di sininya 0 ditambah T1 ditambah T2 kali 0, makanya T1 kan, jadilah persamaan yang untuk Y. Nah, ini cara kita membreakdown persamaan ini ya. Nah, sehingga kita punya hubungan X ini seolah-olah matriks X kita, ini X0-nya tambah T1 V1, ini jadi V1-nya tambah T2 V2 ya. Nah, ini adalah solusi yang mau kita cari. Carilah vektor dan persamaan. Ini vektornya, V1-nya ini, V2-nya ini, persamaan parametriknya ini. Atau kita tuliskan lagi X, Y, Z sama dengan, kita tuliskan 5,0,0. Ini untuk X0-nya ya. Kita tuliskan, bentar dulu. Oke, kita tuliskannya yang seperti atas saja biar kamu tidak bingung. Oke, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Oke. Ya. Atau ini juga udah bisa. Ini persamaan parameternya ini, tapi vektornya yang ini di bawah sini. Oke. Nah, terakhir kita ada namanya cross product, kali silang. Nah, ini tolong dibedakan cross product dan kali silang. Cross product dan dot product. Nah, di sini kita memakai tanda silang untuk menyatakan operator cross productnya ya. Oke, kita lihat. Jadi jika U dan V adalah vektor di R3, maka hasil kali silang, nah ini benar-benar pakai tanda silang kayak gini ya. Jadi di dunia vektor tuh kalau U kali V itu kali silang, ini namanya kali silang nih ya. Kali silang, bukan dikalikan yang kayak tadi ya. Artinya definisinya ini ya, memang harus dihafal nih. Tapi kalau nggak mau dihafal, pakai gunakan bentuk determinan ini. Ya. U2, V3, V2, V3. Ini U2, ini bukan. Ini U3 di sini ya. Ini U3 di oke. Jadi di baris pertama ini U semua, di baris kedua V. Contoh. Nah, kali silang U dan V. Cara yang paling gampangnya kita buat aja bentuk yang seperti ini ya. Baris pertama itu komponen U, baris kedua komponen V ya. Kita cari kali silang. Untuk yang pertama ini, kolom pertama ini dihilangkan, diambil, cari determinannya yang ini ya.
kemudian dikurang, definisi dikurang. Sekarang seperti kita mencari kofaktor, ya, kofaktor. Oke. Ini dihilangkan, makanya nih 1 min 2 3 1. Cara bukan dihafal ya, cara membuat pasangannya ya. Kalau kamu mau hafal yang ini, kalau nggak hafal dibuat ini. Sekarang yang untuk komponen terakhir ini ditutup. Cari determinan 1 2 3 0. Oke. Jadi cost product ini banyak berguna untuk dimensi 3. Di dunia fisika banyak terpakai. Oke. Jawabannya adalah ini. Ini dapat determinan seperti biasa. Oke. Ada cara yang paling gampang adalah dibuat gini. Kita sama dengan mencari determinan I. Ini vektor satuan ya, IJK gitu ya, kan X, Y, Z, IJK. Ini komponen U1, U2, U3, komponen V1, V2, V3. Nah, ini cara mencari. Oke, kamu cari determinan ini ya, determinan matriks ini, tapi dia hasilnya nanti vektor ini ya. Ya, ini kan kalau kita tuliskan dalam bentuk IJK ini kan sama dengan 2I dikurang 7J dikurang 6K. Dikurang 6K ya. Ini cara menyatakan matriks vektor dalam IJK ya. Ada banyak cara menyatakan vektor ya. Kan ini kalau ini menyatakan vektor ada tanda pisah nih ya. Ini menyatakan vektor dalam vektor satuan IJK ya. Asalnya kemarin dari mana? Ya, kan sama kayak gini. I 200 kurang tambah aja ya. J 070 ditambah K 006. Makanya kan ini sama dengan vektor 2 min 7 6 ya. Oke. Makanya kalau ini dijumlahkan, ini kali ini 2I tambah 7J tambah min 6K gitu ya. Oke. Jadi cara menyatakan vektor tuh banyak ya. Nah. Oke. Saya rasa ini videonya udah cukup panjang. Silakan nanti didengarkan.